Halo Sobat Ceria semuanya, selamat datang di Sudut Belajar. Balik lagi nih bareng saya Syakira selaku host yang akan bahas hal menarik seputar pendidikan dan inspirasi sehari-hari. Podcast ini cocok banget loh buat kalian yang suka dengerin obrolan santai, tapi tetap dapet insight. Dan tentunya aku nggak sendiri dong, aku ditemenin oleh bintang tamu yang luar biasa keren dan berkompeten di bidang pendidikan. Yuk kita sambut bintang tamunya, kita sambut Pak Toto Budianto. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Kesibukan Bapak di bidang pendidikan itu apa ya? Oke, kebetulan saya ditugaskan oleh Dinas Pendidikan sebagai pengawas SMK yang per bulan ini berarti itu saya ditugaskan untuk mendampingi SMK Diponegoro Karanganyar sebagai sekolah binaan saya. Baik. Terus kesan dan pesan Bapak untuk sekolah ini gimana ya? Saya kira hal yang luar biasa nih ya, di Karanganyar ada SMK Diponegoro ya. Ini yang saya lihat sekilas tadi itu hal yang menarik. Yang pertama bahwa di sini ada beberapa jurusan yang bisa mengakomodir semuanya. Ya. Ada kalau anak-anak yang cinta utak-utik tanah pertanian, di sini ada jurusan apa Mbak? ATPH ya. ATPH. Kemudian ini bisa dikemas ketika ada anak-anak yang suka jaringan, bisa di TKJ ya. Internet sekarang kan baru booming nih, itu bisa di TKJ. Kemudian yang suka mesin, di sini juga ada TSM, TKR, itu yang suka ngutak-ngutik motor. Nah, yang menarik lagi di sini ternyata ada jurusan yang namanya apa ini? Broadcasting dan perfilman. Ini hal yang menarik untuk ke arah masa depan itu ya, karena sekarang kan semua serba di-up ke media sosial. Nah, ini berarti anak-anak di sini itu dibekali untuk membuat kemasan informasi dalam bentuk video sehingga bisa memberitakan. Baik, ini kan sekarang lagi gencar-gencarnya kalau media sosial itu kan jadi kayak semisal kita itu belajar tapi kan menggunakan kayak ChatGPT atau AI kayak gitu Pak. Itu bagaimana cara penggunaan yang benar dan bijak dalam penggunaan AI atau ChatGPT bagi anak sekolah? Oke. Ini adalah perkembangan ini, teknologi kita tidak bisa ini ya Mbak ya, tidak bisa terlepas dari itu. Nah, disinilah peran sekolah ya. Disinilah peran sekolah untuk mendampingi anak-anak agar dengan perkembangan teknologi itu bisa memanfaatkan dengan bijak, ya, dengan bijak dan yang jelas untuk berdampak pada dirinya maupun masyarakat. Itu karena kalau tidak didampingi, ya nanti semua serba instan. Itu apalagi sekarang kan banyak juga berita-berita yang potongan pendek-pendek nih. Iya kan? Potongan pendek-pendek. Kalau nggak benar-benar diteliti lebih dalam kayak salah paham gitu. Anak-anak terima asal share. Nah, inilah peran pendidikan itu di situ. Dengan gencarnya media sosial, peran pendidikan di situ untuk istilahnya mendampingi anak biar bisa menfilter mana yang baik untuk dia, mana yang enggak. Nah, gini. Jadi kita tidak bisa menghindar dari itu, bahkan bagaimana kita bisa memanfaatkannya. Nah, ini kan berarti perannya. Nah, ini juga harus diikuti nih dari teman-teman di sini yang terutama di broadcasting ya. Ketika mau membuat sebuah berita atau menge-share atau membuat itu ya harus benar-benar diteliti lebih dalam lagi ya Pak. Terutama yang original. Nah, itu yang menarik. Kalau di sini kan original. Inilah butuh sebuah kreativitas, inovasi berpikir. Nah, itu yang akan didapatkan di sini. Baik nih Pak, untuk pesan dan kesan dari Bapak untuk
pesan, kesan, dan motivasi dari Bapak untuk SMK Diponegoro itu gimana, Pak? Oke, semoga SMK Diponegoro bisa menjadi sebuah sekolah yang tidak hanya besar ya, tapi yang bisa menumbuhkan. Jadi yang nyaman untuk anak-anak itu bisa tumbuh dan berkembang. Itu. Kemudian untuk anak-anak ya, untuk siswa-siswa di Diponegoro itu jadikan ini adalah tempat yang membahagiakan dalam proses. Jadi kalau selama ini kan kita itu bicaranya sering happy ending gitu kan. Ya enggak? Iya. Happy ending gitu. Nah, mulailah kita berubah bahwa happy in process akan menghasilkan happy ending. Jadi proses belajarnya dibuat bahagia, menyenangkan. Dan itu nanti sekolah yang memfasilitasi untuk menciptakan sekolah yang nyaman untuk anak-anak, untuk terus belajar, sehingga ada sebuah proses. Karena di sekolah itu tidak hanya siswa, fasilitas, kompetensi guru, tapi ada satu hal yang harus ditanamkan di sini, yaitu adalah bahwa di sini itu ada harapan. Iya kan? Harapan semua siswa, harapan orang tua. Nah, itu mudah-mudahan tumbuh subur di sini, kemudian nanti akan tercapai. Nah, tahapannya satu. Pertama adalah anak-anak belajar mengetahui pengetahuan. Ya kan? Setelah tahu, itu akan punya mempraktekkan. Setelah praktek akan dapat apa? Pengalaman. Ya kan? Nah, dari pengetahuan pengalaman itu, buatlah sebuah makna. Apa makna buat kamu sebagai siswa? Nah, disitulah nanti akan muncul identitas nih kamu. Saya siswa di Diponegoro yang titik-titik. Ya, itu kan? Nah, dari situlah pasti nanti akan ada muncul cita-cita besar. Nah, itu. Jadi pengusaha Jadi gitu ya. pengusaha di bidang basket atau pengusaha pertanian, ya itu cita-cita besar itu nanti akan muncul ketika kita punya yang namanya power identitas itu. Nah, identitas itu yang perlu ditanamkan untuk siswa-siswa di Diponegoro. Saya kira itu sukses untuk SMK Diponegoro. Tentunya dari semua harapan itu kita juga butuh dukungan dari Bapak, dari SMK kita. Kita selaku siswa kan butuh dukungan, nggak cuman harapan kita sebagai siswa sendiri ya, Pak. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang udah bantu kita. Terus saya ucapkan terima kasih juga kepada para penonton dan jangan lupa subscribe dan ikutin terus akun kita ya. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih, terima kasih.